Selamat datang kepada Ustazah Hidayatul Azkia karena telah menyempatkan waktunya hadir di acara podcast ini, yaitu tentang ngopi ngobrol pintar gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi sesi pertanyaan, mungkin untuk lebih bagusnya kita bertanya-tanya dulu nih tentang Ustazah itu gimana sih pengalamannya dalam mengenai keuangan syariah dan keuangan yang tidak syariah gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu gimana sih sampai bisa ke tahap memahami tentang keuangan syariah dan syariah itu gitu. Gimana dulu sekolahnya dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih juga nih sudah mengundang saya di podcast Ngopi ini atau Ngobrol Pintar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya Askia. Kalau ditanya seperti apa sih pengalaman saya sampai saya saat ini bisa memahami tentang keuangan syariah. Memang saya tuh ada backgroundnya kuliah di kampus Pelopor Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, yaitu di Institut Agama Islam Tazkiyah namanya. Itu di Bogor, yang pendirinya itu namanya tuh adalah Bapak Syafi'i Antonio. Beliau merupakan seorang pakar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, dari kuliah itu memang saya itu juga sering aktif mengikuti sebuah organisasi yang namanya itu adalah KASE, Kelompok Studi Ekonomi Islam. Yang kalau saya bisa bilang juga saya banyak banget dapat ilmu dari kelompok studi ini. Mungkin juga di situ tuh membentuk saya untuk kayak ingin jadi aktivis di dunia keuangan syariah seperti itu, sehingga sampai sekarang tuh saya ingin menjadi orang ya intinya yang bermanfaat di dunia keuangan syariah ini terutama. Makanya saya juga membentuk sebuah komunitas namanya itu Muslimah Finlit, Muslimah Financial Literate. Jadi saya ingin membuat muslimah ya di Indonesia, mungkin terutama khususnya di Lombok ini, itu melek cerdas dengan keuangan syariah gitu. Kenapa? Karena apapun background kita, apapun pekerjaan kita ya, itu melek atau cerdas keuangan itu bagi seorang perempuan menurut saya itu adalah hal yang wajib gitu, Ustaz. Nah, dari situ dari kuliah itu memang saya juga selain di kelompok studi ekonomi, saya juga menjadi asisten peneliti, tentunya juga di bidang keuangan. Nah, saya sambil kuliah sambil bekerja sebagai asisten peneliti, kemudian sering juga freelance di sebuah perusahaan keuangan syariah juga. Nah, saya juga sering ikut dengan rektor saya gitu ya untuk tadi yang di keuangan syariah tuh di perusahaan beliau namanya itu Sakinah Finance. Nah, karena dari kuliah itu juga saya sering freelance, sekarang alhamdulillah saya juga menjadi karyawan beliau ya, saya menjadi karyawan tetap di Sakinah Finance itu. Nah, Sakinah Finance ini merupakan sebuah perusahaan konsultasi, literasi, edukasi, dan riset keuangan atau perencanaan keuangan syariah di Indonesia. Nah, namun memang sebelumnya saya juga bekerja di sebuah perusahaan namanya itu PT Sarana Pembayaran Syariah. Memang sehari itu istilahnya itu dunia saya tuh terkait dengan keuangan syariah gitu. Nah, sehingga tapi di situ sudah selesai gitu ya. Nah, sehingga sekarang tuh di sini selain di situ saya memang juga udah dari kuliah itu udah nggak cuma belajar, tapi saya langsung nyemplung gitu, saya langsung ingin tahu sebenarnya dunia keuangan syariah itu seperti apa. Misal kayak saya tuh buat rekeningnya tuh tentu harus syariah, kemudian saya juga mulai investasi di pasar modal syariah dengan saya sudah memiliki saham, sukuk gitu dan seterusnya. Bahkan sampai peer-to-peer lending syariah itu hampir semua produk-produk keuangan syariah itu pernah saya coba. Jadi saya nggak cuma belajar, tapi saya ingin juga mengetahui praktiknya itu seperti apa gitu. Nah, sehingga ketika nanti namanya kita seorang aktivis gitu ya, atau orang yang ingin berdakwah istilahnya ya di dunia keuangan ini, itu tentunya kita harus benar-benar memahami betul dong seperti praktiknya gimana. Jadi teorinya seperti apa, praktiknya bagaimana. Karena tidak banyak atau bahkan tidak sedikit orang itu ngedebat gitu atau kayak keuangan syariah namanya aja syariah. Nah, tapi ternyata tidak syariah. Nah, makanya tema hari ini yang kita ambil itu kan ya, keuangan syariah dan tidak syariah gitu. Nah, itu kenapa? Karena emang real nih di masyarakat kita itu banyak orang yang kayak nggak percaya dengan keuangan syariah, banyak orang yang ngedebat tentang keuangan syariah itu seperti apa gitu ya. Nah,
ketika kita nggak tahu realnya seperti apa, kita nggak bisa jawab dong, ya kan? Kalau kita cuma tahu teorinya gini-gini, nanti mereka bisa debat, kamu nggak pernah tahu sih praktiknya tuh seperti apa. Mereka orang kan kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa saya juga mendalami, terjun di dunia itu, sehingga kayak kalau bisa dibilang dari dulu, dari sejak saya bahkan bukan sejak kuliah sih, dari SMA ya, dari saya di PAN itu saya juga ikut olimpiade ekonomi. Nah, jadi saya tuh jurusannya agama, tapi saya ikut olimpiade ekonomi. Bahkan alhamdulillah sampai menang di tingkat nasional, dapat ya medali perak walaupun belum dapat emas gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa pengalaman saya di dunia keuangan, sehingga sampai sekarang saya tetap ingin ya mendakwahkan lah, mensyiarkan tentang keuangan syariah itu. Termasuk saya dengan kita bersama-sama gitu ya di sini di pondok pesantren ini, sekarang kita menghadirkan keuangan syariah. Alhamdulillah pondok pesantren kita dipilih menjadi program EPIX namanya ya, ekosistem pondok pesantren inklusi keuangan syariah. Nah, dari Otoritas Jasa Keuangan itu pondok kita salah satu loh di nasional yang menjadi piloting project-nya. Nah, kayak gitu Ustadz. Itu sih beberapa ya, mungkin kalau pengalaman, mungkin nanti sambil share jalan aja ya. Oh ya, enggak cuma itu nih, satu juga yang penting, bahwa ketika kita menjadi seorang yang istilahnya berjuang di dunia keuangan ini gitu ya, atau berjuang di dakwah keuangan syariah ini, tentunya itu nggak mudah ya. Pasti ketika orang, ayo pindah ke keuangan syariah gitu, yang jangan pakai orang riba kayak gitu. Nah, itu kan berat ya sebenarnya ya. Ya, kenapa? Karena nanti pasti mereka kayak gini, oke, kalau kamu suruh saya nggak minjem uang di yang ribawi, misal gitu, yang riba, kamu bisa ngasih saya pinjaman nggak? Kayak gitu kan? Nah, sekarang kita bisa jawab permasalahannya atau tidak? Atau kita cuma ngomong doang? Iya kan? Nah, jadi memang ketika kita terjun di dunia keuangan ini, kita juga tidak hanya berteori, tapi kita memang real membantu masyarakat untuk bisa keluar dari jeratan tadi, riba itu gitu. Nah, ketika kita berbicara, kita mendakwahi mereka gitu ya tentang ini keuangan syariah tuh kayak gini-gini, nggak usah pakai keuangan ribawi lagi gitu ya. Tapi kita nggak bisa memberi solusi. Nah, itu kan nggak bisa ya. Jadi makanya alhamdulillah juga di pondok pesantren ini kan kita sudah menghadirkan program-program tersebut gitu. Nah, mengenai perbedaan antara keuangan yang syariah dan tidak syariah, atau disebut di sana dengan perbedaan konvensional ya, keuangan konvensional, keuangan konvensional dan juga keuangan yang syariah. Ini kan sangat sering kita dengarkan gitu. Sebagian ulama juga mengatakan itu, yang saya dengar ya, karena keuangan konvensional ini katanya tidak boleh gitu ya. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional itu memang kalau saya bilang jelas sekali perbedaannya gitu ya. Kalau sesimpel gini deh, sesimpel orang suami istri ya berhubungan ya, atau laki-laki dan perempuan berhubungan, yang satunya menikah, yang satunya tidak, ya. Yeah. Kalau yang satunya menikah pasti halal karena ada apanya? Karena ada akad yang menghalalkan mereka. Yeah. Kalau dia seorang perempuan dan laki-laki berhubungan tanpa ada ikatan akad atau pernikahan, haram atau halal? Haram. Nah, itulah sesimpel itulah perbedaannya gitu ya, tapi itu kayak secara istilahnya ya bodoh-bodohnya lah gitu ya. Nah, tetapi mungkin kalau secara teori dan memang ada praktik juga gitu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang keuangan syariah, kita tahu dulu nih keuangan syariah tuh konsepnya, cangkupannya apa aja gitu kan. Kemudian keuangan tuh berasal dari apa? Uang. Nah, uang di dalam Islam tuh konsepnya seperti apa gitu kan, kita juga harus tahu dulu nih satu-satu gitu. Nah, jadi mungkin kita mulai dari apa sih konsep uang dalam Islam. Nah, kemudian uang dalam konvensional itu seperti apa, kenapa itu membedakan. Nah, pertama, uang dalam konsep Islam itu pertama adalah uang itu adalah alat transaksi, bukan sebuah barang komoditas gitu ya. Apa maksudnya uang transaksi itu ya? Uang itu digunakan untuk bertransaksi, untuk jual beli gitu ya. Ketika Ustadz butuh baju, ya Ustadz menggunakan uang untuk membeli baju tersebut. Itu namanya adalah alat transaksi. Nah, jadi kalau Islam itu ya hanya mengakui uang itu sebagai alat transaksi, bukan sebagai barang komoditas atau barang berharga yang bisa diperjualbelikan. Maksudnya gimana? Bukan uang itu misalnya nih ada uang
Misalnya Dibeli lagi sama uang. baru, misal gitu, uang baru 100.000 mau ditukar dengan uang kayaknya jelek gitu ya, dengan misal nominalnya 105.000. Nah, ini uang atau ini praktik ini sering kita temukan misal kayak di Lebaran ya, orang mau nuker uang baru kan. Nah, tukar uang baru dengan uang lama yang pecahannya mungkin kecil juga gitu ya. Misalnya yang 100.000 ditukar dengan yang 105.000. Nah, itu nggak boleh dong, karena uang itu bukan alat komoditas, bukan barang komoditas yang dapat diperjualbelikan. Nah, karena uang itu hanya sebagai alat transaksi. Ya kalau nuker 100.000 ya harus dapatnya 100.000 juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya gimana kalau ada jasa dan seterusnya itu hal-hal belakang gitu ya. Tapi yang jelas ketika transaksi itu ya harus sama nominalnya gitu, Ustadz. Harus sesuai dengan. Ya, itu namanya uang itu sebagai alat transaksi, bukan komoditas. Komoditas itu barang berharga yang dapat diperjualbelikan. Nah, di konvensional kan itu yang terjadi. Ketika orang misalnya minjem uang, ya minjem uang, taruh aja misal 1 juta, ya kan? Kalau di konven minjem uang 100 juta, nanti kembali 1.100.000 misal gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh, karena kalau seperti itu artinya uang itu alat komoditas yang dapat diperjualbelikan gitu. Nah, itu tuh nggak boleh gitu ya. Nah, itu dulu nih konsep uang dalam Islam tuh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, uang itu dalam Islam itu dikenal dengan money demand for speculation. Jadi di Islam tuh tidak diperbolehkan uang itu, istilahnya simpelnya itu adalah di dalam Islam tuh uang itu tidak diperbolehkan digunakan untuk spekulasi. Gimana maksudnya gitu ya? Jadi nggak boleh kita tuh permintaan uang untuk spekulasi atau motif kita memegang uang itu untuk spekulasi. Nah, maksudnya gimana? Uang itu kita gunakan untuk misalnya berjudi. Kan kita berspekulasi. Nah, atau misal beli produk keuangan juga misalnya gitu ya, tapi tanpa dasar ilmu kita mengetahui kenapa kita beli itu, ya itu akan jatuh spekulasi. Atau misal Ustadz pernah dengar dengan forex? Ya, pernah. Forex itu kayak jual beli mata uang asing. Kayak misalnya kita beli dolar nih, kita beli dolar di harga misalnya di harga 15.000 gitu ya. Nah, kita spekulasi kan dolar itu akan naik misalnya beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian gitu. Paham Ustadz sampai situ? Nah, jadi uang itu bukan kita gunakan untuk kita nukar dolar itu untuk misalnya mungkin kita pergi ke Amerika untuk bertransaksi, tapi kita beli dolar itu untuk berspekulasi tadi dengan harapan uangnya itu meningkat gitu loh. Nah, itu namanya permintaan uang untuk berspekulasi. Money demand for speculation itu maksudnya. Jadi enggak kayak gitu enggak kayak gitu uang dalam Islam itu. Jadi kalau uang dalam Islam itu enggak dikenal seperti itu ya. Jadi uang itu kalau di dalam Islam itu tadi dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari kita gitu ya. Karena juga kalau di dalam Islam itu kan harta atau kekayaan kita ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, yang ketiga dalam Islam itu ada namanya adalah di dalam Islam itu ada tidak dikenal yang namanya itu time value of money. Time value of money itu artinya adalah nilai waktu dari uang. Maksudnya gimana? Kan orang kayak gini nih, aku kan minjemin kamu uang 1 juta tadi ya. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya kan? Karena kamu minjem dalam jangka 1 tahun ini kan jadi 1 tahun itu aku nggak bisa pakai uang aku yang 1 juta itu. Paham, Ustadz? Aku kan nggak bisa pakai uang aku yang 1 juta itu dan nanti juga suatu hari 1 juta sekarang dengan 1 juta yang akan datang itu kan pasti nilainya menurun gitu karena ada inflasi gitu. Makanya oleh karena itu, karena ada time value of money dalam konvensional itu dikenakanlah yang tadi yang namanya bunga itu. Nah, itu di dalam Islam nggak dikenal kayak gitu. Nah, tapi kalau di Islam itu adalah dikenalnya dengan economic value of time. Ya, artinya itu waktu itu sendiri yang bernilai uang. Kan kalau dalam Islam waktu itu lebih berharga dari emas. Iya, kayak gitu. Jadi waktu itu yang lebih berharga bukan nilai uang tadi, bukan time value of money. Iya, kayak gitu ya. Jadi kalau Islam dikenalnya seperti itu.
Paham nggak sampai sini Ustadz? Nah, jadi makanya gimana cara mensiasatinya atau di dalam Islam seperti apa? Makanya lah di dalam Islam itu dikenal dengan akad-akad yang banyak tadi. Mungkin nanti akan kita bisa bahas ya. Jadi ketika minjam ya akadnya apa? Misal qard kah, murabahah kah, mudarobah kah, musyarakah kah gitu. Jadi kayak nggak ada tuh yang namanya kalau ketemu minjam bunga kayak gitu, nggak di dalam Islam tuh. Jadi oke, kamu minjem uang atau kalau di Islam tuh pembiayaan akadnya apa gitu. Misal kalau Ustadz nih mau beli HP, Ustazah saya pengen beli HP dong gitu ya. Saya pinjem uang untuk beli HP. Nah itu tuh akadnya berarti qard karena uangnya yang dipinjam. Nah ketika uang yang dipinjam, saya tidak boleh mensyaratkan Ustadz untuk mengembalikan lebih dari yang dipinjam. Misal tadi 1 juta. Harus sesuai. Iya. Yang dipinjam. Harus sesuai. Tetapi ketika akadnya misalnya murabahah itu jual beli yang membolehkan adanya margin. Nah, uang yang lebih ya. Ya, jadi misalnya nih aku beli HP, beliin aku HP dong Ustazah gitu. Misal tadi aku butuh HP Ustazah, belikan dong. Oh, oke, akadnya murabahah ya gitu. Aku tadi beli di counter ini, oh ya udah atau enggak saya ajak Ustadz, ayo Ustadz saya belikan gitu. Berapa tadi harganya Ustadz? 1 juta, misal 1.200.000 misal HP itu. Oh ya udah saya kasih 1.400.000 ya Ustadz. Nah dicicil selama misalnya 1 tahun kayak gitu. Nah itu namanya akadnya murabahah dan itu adalah jual beli, akadnya menjual beli. Nah, murabahah itu jual beli dengan margin atau keuntungan. Ya, jadi bukan uangnya. Jadi alat transaksi utamanya di sini bukan uangnya, tapi barang HP-nya itu gitu. Itu tuh konsep uang di dalam Islam. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tadi apa sih bedanya keuangan syariah dan keuangan konvensional gitu ya. Nah, kalau kita berbicara keuangan syariah itu juga luas ya. Jadi nggak cuma bank. Kalau orang bilang tentang ketika kita berbicara tentang keuangan syariah, pasti orang tuh mikirnya apa? Kalau Ustadz nih, kalau Ustadz kita berbicara tentang keuangan syariah, apa yang terlintas di benak Ustadz? Bank ya. Biasa memang orang kayak gitu tuh yang terlintas di kepalanya ketika mendengar keuangan syariah ya bank. Padahal keuangan syariah itu kan luas, banyak ya. Ada perbankan tadi ya, ada lembaga keuangan bukan bank, misalnya ada pegadaian, ya, terus ada asuransi, ada leasing namanya ya, leasing, modal ventura dan seterusnya. Nah kalau misalnya ada juga pasar modal gitu ya. Jadi luas ya, ada perbankan, ada asuransi, ada pegadaian, ada pasar modal, ada pembiayaan, dan seterusnya. Jadi banyak keuangan syariah itu ada luas ya, dia luas, nggak cuma tentang bank gitu. Jadi ketika kita berbicara perbedaannya, kita harus membahas perbedaannya masing-masing. Apa beda bank konvensional dengan bank syariah, apa bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional, apa beda pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Belum lagi produk-produknya. Jadi kita akan berbicara sangat detail masing-masing kalau Ustadz berbicara tentang apa sih beda keuangan syariah dengan konvensional. Jadi kita harus bahas tuh satu-satu dan itu nggak cukup nih di dalam podcast ini. Tapi mungkin kalau secara singkat atau umum gitu ya, tadi yang membedakannya adalah ada akadnya. Ada akadnya, kemudian kalau pengelolaan, terus ada DPS namanya, Dewan Pengawas Syariahnya. Kalau di konvensional tuh nggak ada DPS. Jadi yang ngawasi mereka tuh hanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di syariah ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini tugasnya adalah yang memastikan operasional di dalam lembaga keuangan syariah itu berjalan sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa dasarnya? Kalau keuangan konven kan dasarnya berarti undang-undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia gitu kan. Tapi kalau di keuangan syariah selain undang-undang, selain peraturan BI, peraturan OJK, ada dasarnya tambahan yaitu adalah fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional dari MUI. Jadi semua produk-produk keuangan itu masing-masing itu ada fatwanya. Gitu Ustadz. Jadi harus ada dasar hukumnya setiap produk keuangan itu. Jadi perbankan itu kan ada banyak produknya. Iya. Ada tabungan, ada deposito, ada giro, ada pembiayaan. Pembiayaan pun ada banyak, ada mudharabah, tadi musyarakah, ya, dan seterusnya gitu. Nah itu masing-masing itu ada fatwanya Ustadz. Nah itu baru perbankan, belum nanti kita berbicara tentang asuransi, pegadaian, dan seterusnya gitu. Nah secara umum itu
Itu mungkin yang membedakan. Tapi nanti kalau kita mau bahas satu-satu ya jelas sekali ada perbedaan di dalam operasionalnya itu. Nah, satu juga mungkin kalau kenapa kita sering dengar kenapa keuangan syariah itu tidak syariah gitu ya. Karena memang ada di dalam keuangan syariah itu pendapatan non halal. Kok bisa Ustazah ada timbul pendapatan non halal dari lembaga keuangan syariah itu? Iya, karena di Indonesia ini memang kita belum siap untuk 100% menjalankan syariat Islam gitu kalau saya bisa bilang. Kenapa? Misal dari contoh sekecil, ketika kita menerapkan kan di dalam Islam itu nggak boleh ada denda ya ketika kita terlambat mengembalikan pinjaman, ya kan? Islam tuh nggak kenal dengan namanya denda, ya kan? Tapi kalau kita terus-terusan nih masyarakat Indonesia ini kita gituin, yang ada mereka nggak bayar-bayar, Ustaz. Udah ya, namanya juga keuangan syariah gitu ya, namanya juga keuangan syariah, ya udah kan nggak diterapin denda, ya leha-leha nggak mau bayar. Yang ada nanti keuangan syariah kolaps, yang ada keuangan syariah pada bangkrut karena masyarakat Indonesia nggak mau bayar gitu. Nah makanya dibolehkanlah ada fatwanya, dibolehkanlah digunakan denda. Jadi atas keterlambatan itu sebenarnya kan kalau di dalam Islam itu namanya riba nasi'ah, ya itu adalah riba nasi'ah, riba karena adanya keterlambatan untuk membayar utang piutang gitu ya. Ya itu kan tidak boleh sebenarnya, tapi itu masih diterapkan di Indonesia masih karena kenapa? Karena tadi masyarakat kita kalau kayak dibiarin kan bakalan bangkrut kita gitu ya, keuangan syariah itu mungkin nggak akan jalan gitu karena uangnya pada macet gitu kan. Nah sehingga dibolehkan hal itu, namun uang denda itu dikemanakan? Nah itu dicatat sebagai pendapatan non halal. Nah pendapatan non halal ini nanti nggak boleh diakui sebagai pendapatan dari sebuah lembaga keuangan syariah itu. Dia akan dicatat terpisah, ada khusus pendapatan non halal namanya. Nah nanti pendapatan non halal ini dikemanain? Digunakan untuk apa? Ya tadi untuk CSR, untuk kegiatan sosial, misal untuk bangun kayak misal jembatan atau fasilitas-fasilitas umum kayak gitu. Ya. Yang non halal itu. Ya, tadi makanya kenapa Ustadz sering misal kayak dengar keuangan syariah tidak syariah, salah satunya itu alasannya itu adalah tapi sebenarnya ada dasarnya tadi. Ada fatwanya kok kenapa itu dibolehin kayak gitu. Ada jalannya. Nah, jadi itulah praktiknya, tapi itu nggak diambil sebagai pendapatan. Nggak istilahnya ya nggak dimakan lah kalau misal kayak kita gitu ya, disisihkan untuk yang lainnya gitu. Berarti kembali ke sesuai akad lagi gitu kan, misalkan kita minjam akadnya itu kita minjam 1 juta yang dibayar setiap bulan ya misalkan 200 atau 100 misalkan nggak bisa dia bayar 100 sebulan itu gitu. Nah, apakah itu dikenain denda atau gimana? Ya maksudnya tadi kan saya udah bilang, itu kan kalau misalnya nih Ustadz minjem 1 juta, jangka waktu Ustadz minjem 1 juta itu misalnya 1 tahun. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun Ustadz nggak bisa ngembalin yang 1 juta itu. Nah kan kalau di konvensional jelas pasti akan ada denda keterlambatan membayar, ya betul? Nah kalau di syariah juga ada itu, jadi ada denda keterlambatan itu. Kenapa? Supaya nggak semena-mena, nggak seenaknya aja gitu. Cuman yang di syariah itu disesuaikan. Cuman di syariah itu dimasukinnya ke pendapatan non halal. Kalau di konvensional ya tetap dimasukin sebagai pendapatan mereka. Selain itu Ustadz nih, selain tadi ya ada denda keterlambatan itu juga kenapa masyarakat kita belum siap menerapkan keuangan syariah 100% gitu sesuai dengan syariat Islam. Misal nih Ustadz kan nabung ya, nabung itu ada 2 akad loh. Kalau kita misal nabung itu ada wadiah sama ada mudharabah namanya ya. Nah kalau nabung wadiah ya jelas ya kita hanya nitip ya, itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita akadnya mudharabah ya, nah Ustadz sekarang misal ngambil akad mudharabah, Ustadz siap nggak tiba-tiba nih tabungan Ustadz tuh berkurang? Enggak. Siap nggak? Kalau ngambil mudharabah? Ya Harus siap. Ya. Buktinya, jadi itu kan kalau dalam konsep Islam nih, mudharabah itu kan profit and loss sharing. Maksudnya apa? Kalau untung dan rugi sama-sama dibagi, ya kan? Tapi kenyataannya masyarakat Indonesia ini ketika dia mengambil akad mudharabah, mereka pada belum siap kalau tiba-tiba uang di tabungan mereka itu berkurang. Tiba-tiba mereka mau ambil uang tapi uangnya udah nggak ada. Itu masyarakat kita belum siap. Ya kan? Pasti
kemana uang saya ini? Pasti mereka akan bertanya, dan itu mereka akan meninggalkan keuangan syariah, yang ada mereka nggak mau lagi ke keuangan syariah gitu. Nah itu masyarakat kita belum siap kayak gitu. Makanya mereka tuh bank itu saat ini tuh hanya bagi keuntungan doang. Kalau mereka rugi mereka nggak bagi. Jadi kalau misal kita mau 100% keuangan syariah diterapkan di Indonesia, ya kita harus siap. Tiba-tiba uang kita di bank, tabungan-tabungan kita tuh tiba-tiba hilang ataupun berkurang gitu. Tapi nyatanya kalau saya tanya aja, Ustadz tadi kan kayaknya berat ya gitu ya. Iya gitu, karena memang kemana gitu kan? Kemana gitu. Ya tadi seharusnya kan kalau dalam Islam seperti itu. Nah, tapi kan nyatanya masyarakat kita tuh belum siap seperti itu. Kalau deposito itu kayak gimana? Kalau deposito itu ya dia mendepositokan uangnya, istilahnya di bank ya. Deposito kita tuh menyimpan uang kita di bank. Misal kalau kita berbicara tentang perbankan syariah. Jadi deposito ini adanya produk keuangan syariah di bank syariah. Nah, itu adanya di bank syariah. Nggak ada ya di pasar modal. Kalau pasar modal tuh yang ada tuh saham, reksadana, sukuk, ETF gitu. Nah, jadi produk-produk keuangan syariah tuh juga ada banyak instrumennya. Nggak cuma tabungan, nggak cuma deposito tadi, ada banyak gitu, Ustadz. Ya, kalau kita pelajari di sini juga nggak cukup waktunya. Kalau Ustadz mau tahu juga nanti ikut ngopi aja, akan saya jelaskan di situ ya. Siap. Ngopi nanti malam nih ya. Nah, kalau tadi Ustadz berbicara deposito seperti apa? Deposito tuh kita naruh uang kita di bank, investasiin uang kita di bank, kayak nabung sudah gampang-gampangnya. Tapi kita nggak boleh ngambil, kalau nabung kan boleh kita ambil kapanpun, ya. Tapi kalau deposito itu kita cuma boleh ngambilnya sesuai dengan pilihan jangka waktunya. Ada 3 bulan, 6 bulan, sama 12 bulan atau 1 tahun, kayak gitu. Nah, kalau misal Ustadz ngambil deposito 6 bulan, berarti Ustadz hanya boleh ngambil uangnya ketika 6 bulan saja. Ya, tapi alhamdulillahnya nih di bank syariah sekarang itu Ustadz bisa ngambil uangnya nggak harus 6 bulan. Misalnya 1 bulan tiba-tiba Ustadz butuh, ya udah diambil tapi batal depositonya gitu. Karena bagi hasilnya di perbankan syariah itu juga dihitungnya per bulan gitu. Nah, itu yang membedakan di bank konven dan bank syariah juga. Kalau di bank konven kita ngambil 6 bulan, ya udah 6 bulan. Bahkan kalau kita ambil sebelum jangka waktunya itu yang ada kita penalti, ada denda penaltinya. Tapi kalau di syariah nggak ada. Yang ada tetap kita misalnya tadi bulan kedua kita mau ambil uangnya, udah ada masuk bagi hasilnya di bulan pertama. Gitu. Makanya nih buat penonton semua yang punya kelebihan dana, ya pilihlah instrumen-instrumen keuangan syariah. Lebih enak, lebih aman, dan lebih berkah, lebih tenang juga gitu. Karena tadi udah ada fatwa-fatwanya juga. Kalau kita banyak juga tuh kita dengar kayak orang-orang ya tadi, saya mah nggak mau pakai keuangan syariah, tadi nggak 100% syariah. Ya kan itu sudah ada fatwanya. Yang membuat fatwa tuh kan nggak sembarangan orang. Itu adalah ulama-ulama kita, ulama-ulama se-Indonesia loh, bukan lagi cuma selompok, se-Indonesia. Dan tentunya itu udah ulama-ulama pilihan, yang dia udah sekolahnya itu udah tinggi di dunia agama gitu, agama Islam ya. Dan bahkan minimal harus ada 12 cabang ilmu yang mereka kuasai, sehingga mereka bisa masuk menjadi DSN itu. Masuk ke tim DSN MUI itu, Dewan Syariah Nasional MUI itu. Nggak ecek-ecek gitu loh. Nah terus kita yang ecek-ecek ilmunya nih ngedebatin uang syariah tuh nggak syariah gitu. Kamu sekolahnya sampai apa gitu? Baru aja S1 misalnya S1 agama, pendidikan agama misal gitu, atau S1 apa. Lah ini loh ulama-ulama kita udah bertahun-tahun, mungkin dari dia SD sampai dia S3 itu udah syariah terus, mereka udah bergelut syariah. Terus tiba-tiba kita yang baru dengar ngaji dari YouTube ngedebat gitu kan, ya kan, banyak yang kayak gitu. Kita cuma baru dengar dari YouTube kayak gini, udah kita ngedebat tidak sesuai syariah. Nah itu nggak bisa, ya. Jadi kalau saya sih ikut sama DSN MUI aja, ikut sama ulama-ulama kita aja, yang insya Allah udah mereka terpercaya, sekolahnya juga udah mereka pasti udah capek banget kan belajar itu, Ustadz tahu kan gitu ya. Nah,
dan nggak bisa sembarangan kan orang untuk mengambil ijtihad sebuah hukum itu kan nggak sembarangan. Ada prosesnya. Tapi memang di dalam muamalah itu sumbernya ijtihad. Memang sumber ijtihad ulama gitu istilahnya. Jangankan tentang muamalah, tentang ibadah aja banyak perbedaan kan. Kayak dari segi sholat kita sedekapnya kayak gimana, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini kan. Nah itu ibadah masih diperdebatkan, ya kan? Masih banyak debat, apalagi yang muamalah. Ya pasti itu juga banyak yang berbeda pandangan. Tapi yang saya pesankan kepada kita semua adalah apapun yang kita lakukan itu harus tahu dasar ilmunya. Oh, ini boleh, kenapa? Oh, ini nggak boleh, kenapa? Kalau misal kita bilang, ada teman kita pakai pay letter, kamu nggak boleh pakai pay letter, haram gitu. Ya kita harus tahu dasar ilmu pay letter itu haram tuh kenapa? Nggak cuma kita bilang sama teman kita haram-haram doang. Nah, kayak gitu kita harus tahu, oh kayak gini. Atau misalnya tadi kita menggunakan diskon di misal kayak kalau kita isi kita kan nanti biasa kita akan dapat diskon. Nah itu halal atau enggak? Nah itu kan harus kita pelajari itu. Kenapa dia halal? Kenapa tidak halal? Karena kan ada sebuah hadis yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu riba. Ya kan? Makanya enggak boleh tuh, kenapa enggak boleh ada bunga dalam pinjaman. Nah, tapi kan sekarang misalnya itu akadnya apa? Apakah pinjaman atau bukan? Kalau di akadnya pinjaman ya tentu nggak boleh. Tapi apakah benar akadnya pinjaman? Kan belum tentu akadnya pinjaman. Ya itu harus kita cari tahu. Kita cari tahu fatwanya. Nanti dibaca di situ. Kalau menurut saya itu boleh, Ustadz. Ya bisa aja akadnya adalah wadiah. Kita cuma nitip di situ. Bisa aja akadnya adalah wakalah. Ya kan? Kita mewakilkan untuk mentransaksikan dan seterusnya. Nah, atau tadi wadiah. Ya karena wadiah, karena kita sudah mempercayai mereka memberikan kita istilahnya itu bonus gitu atas royalti karena kita mempercayai mereka. Tapi kalau memang akadnya qard di situ kan kita top up kan, uangnya masuk ke mereka kan. Nah uang yang ngumpul itu tuh akadnya apa? Kalau memang akadnya adalah qard, mereka minjam di kita, ya tentunya kalau ada diskon, ada potongan harga itu riba, nggak boleh kayak gitu. Tapi cari tahu, makanya apapun yang kita lakukan di keseharian kita itu ya harus kita tahu ini tuh dasarnya apa. Karena muamalah ini kan nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Uang itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Dari kita mulai bangun sampai tidur mungkin nggak bisa kita nggak makan kan? Beli makan pakai uang, transaksi, nah, kayak gitu dan seterusnya. Mungkin itu sih Ustadz, itu dulu kali ya tentang singkatnya tentang keuangan syariah, kenapa tidak syariah gitu lah. Ya mungkin sebelum kita tutup acara podcast ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustaz Hidayatul Azkiya. Oh ya baik, terakhir sih saya ingin berpesan untuk kita semua gitu ya. Yuk kita hijrah keuangan kita ke keuangan syariah. Kapan lagi? Jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu di kafan. Jangan nunggu nanti keburu mati, ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Masa kita berharap sama orang lain? Ya, yuk kita lah, masa orang Islam sendiri itu kayak nggak percaya dengan ajarannya? Yuk kita sebagai umat Islam, kita lah yang harus memajukan keuangan syariah gitu. Kita yang jangan sampai keuangan syariah itu diserang sendiri oleh umat Islamnya sendiri gitu. Yuk mulai sekarang, mulai detik ini kita hijrah bareng-bareng ke keuangan syariah. Nggak perlu ragu lagi, bismillah, niatkan itu ingin hijrah, karena yakinlah ketika kita menggunakan keuangan syariah itu, insya Allah kita merasa lebih tenang. Terima kasih kepada Ustazah Hidayatul Azkiya atas pemaparannya tentang keuangan syariah dan uang keuangan tidak syariah. Nantikan episode selanjutnya tetap di Ngopi Ngobrol Pintar Raudatul Azhar. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.